Bismillahirrahmanirrahim. Naslaqal hadis kitabullah ta'ala khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ingkang kula muliaken para sesepuh, para bini sepuh, wabil khusus akhina al-karim Ustaz Fauzan. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam satu majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu majelis yang insyaallah tahabba fillah. Satu majelis yang kita berkumpul ini karena Allah. Ya, kita berkumpul ini karena Allah, bukan karena apa-apa kan? Hanya karena Allah. Karena kita ketemu sama Islamnya ini karena Allah. Ketemu podo-podo nah di sini ya karena Gusti Allah. Ada sebuah hadis dari Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nanti ngendikan ada sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat itu akan diberi zil sama Allah. Zil itu napa? Tempat bernaung. Nek basane ngantang niku napa? Iyupan, aupan. Yauma la zilla illa zilluh. Di mana ketika itu sudah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah wa akhrajatil ardu asqalaha. Sudah seperti itu. Jadi dunia ini sudah dihancurkan sama Allah. Ya, kita ini kan terkadang terlena dengan dunia ini yang luar biasa. Nggih, so enak nduk donya iku. Ora eling terkadang, kadung nduk donya iku enak ini. Tapi terkadang ndak memikirkan nanti setelah dunia ini terus kemana kita ini. Di mari nduk donya niki terus kita ini kemana? Ini terkadang kita itu jarang mikir. Makanya alhamdulillah ini enten setunggal komunitas yang luar biasa. Saya lihat di Ngantang ini komunitasnya DM ini luar biasa ini. Iya DM ya. Di DM apa? DM asli. Direct message. Ini luar biasa. Nduk Ngantang iso ngumpul arek nom-nom sak meniki luar biasa. Makanya ini apa? Kiai yang asli dari Ngantang ini lah Ustaz Fauzan. Gus asli iki ya Ustaz Fauzan, Gus asli ini. Ini dhewe lah Gus Dak ta iki jenenge, Gus Dadak soalnya. Jadi ada sebuah komunitas yang luar biasa. Nah, makanya napa? Ada sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada salah satu di antara 7 itu adalah warajulani. Ada 2 orang. Tahabba fillah, yang dia itu saling mencinta karena Allah. Ijtama'a alai, dia berkumpul karena Allah. Waftaraqa alai, dan dia pisah pun karena Allah. Ini loh. Jadi ada 2 orang yang saling mencintai. Ini laki-laki loh ya. Jadi yang ya kita enggak kenal siapa. Saya dulu pun enggak kenal sama Ustaz Fauzan, enggak kenal juga ya. Kenal kok ono arek ganteng ki sapa yo, nganteng. Wah, ternyata Gus iki asli iki. Kok terus siapa? Sama Totot ya ora kenal dia. Oh, Totot iki ora kenal. Sama Sonep ya ora kok bola-balik nyodrak iki sapa jare kacamataan. Akhirnya ya ketemu ya Allah, ketemu dengan sholawat, ya kan? Ketemu dengan majelis ini. Kita kumpul, saya pun tidak kenal jenengan pun dulu tidak kenal saya juga.
Tapi kita kumpul nih, bukan karena apa-apa, ora kok terus kumpul. Lapo? Ngopi rek. Nanti mana ndok kono ngopi bayar 3.000 malah rene lho kumpul. Lah mana ndok kono bukan karena itu, tapi kita kumpul ini karena Allah. Kita kumpul karena Allah, karena podo-podo ngaji ali bakta sing biasane gak ro ali penceng, saiki ro ali penceng lho. Ono ali penceng bareng lho, ngerti sampean akhirnya kan. Jadi yang kemarin enggak ngerti, sekarang ngerti. Kemarin fikih enggak begitu paham, sekarang paham. Ya, di Jakarta itu ada sebuah majelis yang didirikan oleh seorang habaib. Namanya Majelis Qahwa wad Dukhan. Jadi ono Qahwa wad Dukhan. Majelis apa iku? Kopi barek rokokan. Soalnya nek ngaji barek rokokan. Qahwa wad Dukhan itu ada itu. Didirikan oleh seorang habaib. Saya ketemu di Malaysia itu abahnya itu yang, jadi ini alumni Yaman. Kebetulan dulu anak sini ada yang dari Malaysia itu terus ke Habib Umar pulang buat pondok. Lah ketika di sana ada pengajian, saya ke sana. Ketemu sama ini Habib Al-Haddar namanya, siapa depannya saya lupa. Katanya itu ternyata abahnya dulu yang buat majelis itu. Ya anak muda-muda tapi ngajinya malam, tapi ya tetap subuh rek, ngunang dalu ngaji subuh nih ilang lo ngono. Aja kaya wong kono lho ya. Padha wae dhuwure jilbaban isor katokan cekak. Lho lha padha wae nek ngono. Jadi ya tetap ngaji sampai malam jam 1, jam 2, tapi tetap nanti subuh tetap sholat subuh. Jangan nanti kita ngaji ini apa wajib ya, cuma enggak seperti kewajibannya sholat. Akhirnya apa? Ngajak ngaji ini subuhe ilang. Tapi wis rada luwung timbangane ngajak Barcelona balik Liverpool, mari ngono terus subuhne ilang. Iku tambah nemen nek iku. Jangan sampai ya kan, dua-duanya ini harus. Jadi orang yang tidak pernah kenal siapa dia, tapi kita ini berkumpul karena Allah. Berkumpul karena Allah. Kita ini kumpul karena pangeran, gak karena apa-apa. Ketemu ya Allah, karena jenengan ini sudah saudara saya. Ketemu satu kali itu sudah saudara saya. Karena kata Mbah Hasim kita sudah diikat dengan ikatan yang universal. Napa? Bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam itu adalah saudara. Nggih, sedaya wong Islam niku dulur. Semuanya adalah saudara. Lah wis petuk ya Allah, dulur iki dulur iki ya. Makanya kita ini semoga termasuk di dalam ini, yaitu apa? Orang yang kumpul karena Allah. Kumpul karena Allah, ijtama'a alai, berkumpul karena Allah, waftaraqu alai. Suatu ketika kok dadakane mari ngumpul-ngumpul. Waduh, di Lungkas musim duhuran iki rek. Piye nek mari ngaji nang DM ayo kalau durane pojok kalau enak durane ngono. Mari ngono sepakat. Ya, sing 5 sepakat, sing 5 ora. Ya wis, kon sepakat ya rono aku waftaraqu alai. Maaf. Kata Ustadz saya, Ustadz Fauzan, itu adalah haram mencuri, ndak boleh. Wah, waftaraqu alai. Yo aja elo-eloan rek mari ngono nyolong mari ngaji dadane nyolong. Nah, ini ijtima' alai waftaraqu alai. Jadi selama di jalan Allah, di jalan Rasulullah, di jalan Mbah Hasim, sama guru-guru kita semuanya, monggo ayo tetap istiqomahkan. Yaitu napa? Kumpul-kumpul krana Gusti Allah. Orang itu kalau karena Allah, maka nalillahi dama wattasal. Itu yang sering diwasiatkan guru kami. Maka nalillahi dama wattasal. Kalau sesuatu itu karena Allah, itu pasti sambung. Sambung dan terus, insya Allah. Tapi wa maka nali ghairillah in qata'a wa fasal. Tapi kalau sesuatu itu bukan karena Allah, in qata'a pasti akan putus tengah jalan, wang fasal dan akan berpisah. Makanya ini rabi ora pangeran, ya insya Allah langgeng. Ya, tapi ini rabi ora krana Gusti Allah, krana ayu nih. Oh, ayune arek iku ya. Mari ngono dadakne rabi 5 tahun jebrot kabeh sing wedok wis lemuh kabeh.
Malah sak tong glundung ngono akhirnya. Lah kok malah ngene jadi ngono. Wis, lah wong nikahnya bukan karena Allah. Kalau karena Allah tuh lihat inner beauty-nya kan, lihat dalamnya kan. Kata Rasulullah, kalau ente nggak seneng satu sisi dari istrimu, lihat dari sisi yang lain. Nantilah kamu akan suka. Loh, lihat dari sisi yang lain. Jadi ingkari hamin ya khulukon. Kalau kamu tidak suka dia dari satu sisi, maka kamu akan suka dia dari sisi yang lain. Karena apa? Karena Gusti Allah, bukan karena siapa. Makanya Sayyidina Umar itu ketika beliau ini setan aja tidak berani sama beliau. Jadi sampai maaf, ada seseorang itu malah setan tuh tidak berani sama beliaunya ini. Siapa? Sayyidina Umar. Saking ngadili setan kulo wedi. Makanya ini sampean di duwe akeh. Iki sapa sing duwe akeh nek kene iki? Ustaz Fauzan tok duwe akeh ketok. Liyane ketok akeh utange kabeh iki. Duwe akeh kok bolak-balik ilang ae getoyong nomor gedhe. Ana toyol apa? Mbok toyol ndas ireng apa ndas coklat gak paham. Tulisono Umar Al Faruq, Umar Al Faruq, Umar Al Faruq. Jadi niki guru saya faknya dibuka, ndak boleh faknya terlalu sempit ya fae kudu buka fa lho ngoten. Insyaallah tuyul iku rawani. Lho soalnya dijaga merek jenenge sapa? Umar Al Faruq. Tahu ta dhuwit sampean ilang? Ya ora tahu ora ndek dhuwit kok ya ora tahu. Jangan anu lho ya ngajinya biar ndak ngantuk ya. Lah gak duwe dhuwit kok ilang makane nek kepen gak duwe dhuwit yo nek kepengen gak tau duwe dhuwit ilang ya aja duwe dhuwit lah ngono ya. Nek dhuwit ilang ya wis maklum ngono duwe dhuwit kok ya. Ketika beliau itu seperti itu yang luar biasa adilnya dimarahi sama istrinya itu loh diem Sayyidina Umar. Diem tok. Ketika itu ada orang mau sowan, mau curhat sama Amirul Mukminin karena apa? Karena mohon maaf istrinya ini cerewetnya luar biasa. Lambene tawipis ora karuan. Cerewet ya karuan. Ternyata sampai situ beliau dengar Sayyidina Umar tuh diumbah habis barek bojone. Jenenge Sayyidina Umar kereng ini. Barek bojone iso seneni mlelinga-linga jenenge. Mangane terkadang ku ana ustaz iku nek sing nerangno iku bawaan terus suare keras. Tapi mare barek bojone disentak bojone malah kaya bidon linga-linga ngene. Mangane yo akeh sing suami-suami takut istri lah akeh. Lah balik lagi ke sini, mengapa ketika beliau dimarahi kok beliau diam saja? Ketika ditanya sama salah satu rakyatnya, wahai Amirul Mukminin apa enggak kok diam ketika dimarahi sama istrimu? Li'annaha habbazah, karena dia ini yang masakkan aku ini dia. Li'annaha ghassalah, karena dia ini yang nyucikan baju saya ini dia. Dan aku mendino ngongkon umba-umba. Ya kongkon masak apa iso wong lanang. Loh, itu dari sisi yang karena apa? Karena Allah. Nikah karena Allah ya seperti itu. Insyaallah langgang. Maka nalillahi damawat tasal. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Maka nalillahi damawat tasal wa makana li ghairillahi in qata'a wang fasal maka lillahi tama wattasal wa ma kana li ghairillahi in qata'a wang fasal. Sesuatu kalau karena Allah insya Allah akan dama langgeng wattasal dan sambung terus. Antum lihat pondok-pondok itu ya, sudah berapa ratus tahun. Pondok Lirboyo berapa ratus tahun. Pondok Langitan berapa ratus tahun. Pondok Sidogiri berapa ratus tahun. Mengapa? Karena lillah. Ya karena perjuangannya karena Allah. Dudu kok karena fulus ndak oleh piro lho ngono. Bukan karena oleh piro. Nah saiki ku akeh wong ulang terkadang
krono oleh piro. Ya, oleh piro. Bukan karena Allah. Kadang orientasinya itu bukan Allah, tapi orientasinya adalah dunia. Makanya pesan guru saya itu lu apik ketokin dunyani tapi ngake roti. Timbangane ketoke ngake roti tapi dunyani. Paham nggih? Ketoke iku dunyani tapi jane ngake roti. Aja sampe ketoke ngake roti tapi hakikate dunyani. Nek iso ya ketoke ngake roti ya pancene ngake roti. Ada orang beraktivitas itu seperti dia tuh cari dunia aja. Buka toko, buka warung, ya kan? Kan seperti aktivitas dunia. Buka konter, buka opo, bengkel, buka ini. Seperti aktivitas dunia. Tapi ternyata luar biasanya. Apa? Bahwa orientasi dia itu bukan itu. Engko nek aku iki wis kerja seperti ini karena saya melakukan ini adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Krono Gusti Kanjeng Nabi ngongkon, ya, khairul amal, sebaik-baik pekerjaan itu adalah apa yang dilakukan oleh dia itu sendiri dengan tangannya dia sendiri. Ya, amalur rajul biyadihi. Jadi pekerjaan yang terbaik itu adalah amalur rajul biyadihi, yaitu seseorang yang dia itu bekerja dengan tangannya sendiri. Makanya berkah. Nah, termasuk amal rajul biyadihi ya petani. Ya, amal rajul biyadihi. Bengkel amal rajul biyadihi. Dulu kiai saya, Mbah Al-Maghfurlah Mbah Yai Fakih Langitan itu. Beliau ini kan kiai besar. Beliau punya tambak itu banyak, punya sawah itu banyak. Jadi yang khodam-khodamnya itu biasanya yang nanti nandur, nanti panen, jagung. Kami ketika mondok itu seneng kalau hari Jumat itu ikut roan. Kita ke sawah. Sawahnya Yai. Jadi ikut kangkang itu khodam-khodamnya itu ya nandur ya apa itu kita seneng dulu itu. Karena memang kita itu orang tidak punya. Kita dulu makan Indomie aja 1 bulan sekali baru makan Indomie. Nek kiriman mari kayak duit bapak itu kayak makan Indomie, sesuatu yang langka bagi kami dulu itu Indomie. Nah, terus luar biasanya Yai Fakih itu, beliau itu kalau maaf dikasih uang sama orang itu dimasukkan ke kotaknya sendiri-sendiri. Jadi kalau masukkan ini yang salam template dari orang itu beliaunya tidak mau diberikan sama putra-putranya. Yang beliau berikan untuk putra-putranya adalah dari hasil pertanian dan pertambahan. Jadi ada panen padi, kadang panen jagung, ya hasil itu dibuat ngirim ke putra-putranya. Saking wira ini orang-orang zaman dahulu itu, wira ini dok, hati-hatinya itu luar biasa. Nah sekarang ini kan dewek iki dok zaman sing ora pati hati-hati ya kan. Nggo mlaku-mlaku mari ngono terus lu pagi-pagi hari Jumat lewat sini pas onok duren, mari onok duren gede ceplok lo tengah jalan. Bagaimana? Diambil apa enggak? Ayo, diambil apa enggak? Ayo. Bagaimana hukumnya bila seseorang menemukan lukotoh, barang yang tercecer di tengah jalan? 1, diambil, 2, dibiarkan, atau 3, ragu-ragu. Kira-kira milih pundi jenengan? Biasanya diambil. Setelah diambil terus diapakan? Dimakan. Wis angel ning iki angel. Jadi diambil, kira-kira mari ngono. Sampan sepedaan, nduk ngene rest area iku ono nemu tas. Dibuka, lu duit atusan tok.
Masa kira-kira alhamdulillah apa innalillahi apa piye iki? Diambil apa ndak nek ngono iki? Diambil. Setelah diambil celingak-celinguk delok ngalor. Ketoke pengalaman gitu. Delok ngalor gitu kok aman, bablas. Makanya ulama zaman dahulu itu luar biasa ya. Mengajarkan kita itu untuk istilahnya itu at-taqayyud bi ahkami syariah. Selalu terikat dengan hukum-hukum syariat itu gimana? Coba jenengan buka takrib gitu kan di Fathul Qoribul Mujib itu ada. Nanti ana babul luqathah, bab duren ceblok. Lha iku ana. Luqathah iku piye? Maka dijelaskan di situ barang siapa yang jalan-jalan lalu menemukan sesuatu di jalan, maka ada dua pilihan dari dia. Boleh diambil, boleh dibiarkan. Nah gitu. Kalau lebih baik mana sekarang, diambil atau dibiarkan? Satu, kalau dia yakin bahwa dia itu bisa amanah dan nanti berniat untuk mengembalikan pada yang punya, maka lebih baik diambil. Kalau seumpamanya jenengan ini ndak ada keyakinan bisa mengamankan dan amanah untuk menjaga barang itu, maka lebih baik dibiarkan. Itu pilihannya. Kalau jenengan ambil, konsekuensinya bagaimana? Dilihat dulu barangnya ini cepat busuk apa enggak. Itu dilihat dulu. Nanti ku dawa iku jabarannya. Ya nang ngene Ustaz Fauzan kok ngajine ning ngene iku ya. Dadi engko cek ora aduh alhamdulillah rek. Ceblok itu rene. Ketok iki musangking lho iki rek, musangking lho iki. Ya, nek duren sing kroco-kroco ne bano iki musangking lho iki. Ya. Durian duri hitam lho iki lho enak lho iki lho. Jare ala apa biasane mboten kula pendet mawon alhamdulillah niku rezeki. Sampeyan tak kandhani ya. Duren iku barek wong lek ketaleni sih. Iya. Kira-kira ketaleni iku ikhlas apa enggak ceblok kira-kira? Siji, ora ikhlas. Nomor loro wis dikalkulasi dek iku 20.000. Kau 15.000, iko 45.000, sing gede mau sangking ki 50.000. Dadakane sing mau sangking ku ceblok sama isu-isu liwat sama jupuk. Wis go mulai aman, alhamdulillah. Wonge rono awan-awan, nggawa segrek ati njukuk mau sangking. Delok dhuwur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Codote ndisiki jare ngono lho. Lah terus piye iku niku hukume sampean? Nyolong apa barokah ngono iku? Itulah. Makanya terkadang kalau kita ndak ngaji ku saenake dhewe iki, padahal ono hukume. Ono hukum termasuk piye hukume gitu loh. Duren di pinggir saya itu kan dahannya rantainya kan sampai ke pondok. Iku nek kembang jenenge pinggir pager ku bek kelarapane kembang. Piye ngene ku nek ceblok boleh ndak diambil sama sahibul ard, orang yang punya tanah. Sampean ketok setuju oleh ae. Lha iku yo ana hukume dhewe rek ngene iku. Itu ada hukumnya sendiri. Makanya ilmu itu ya harus dicari. Ya, makanya kula niku seneng nek ana arek nom-nom ngaji niku seneng. Karena apa? Nanti yang akan meneruskan atau estafet dakwah itu ya yang muda-muda ini. Ini kan muda-muda semuanya kan? Ya. Tua tapi kan semangatnya muda. Yang atas tua bawahnya kan muda. Nah. Iya kan? Masih semangat muda semuanya, muda ini. Remen. Jadi antum lihat dulu. Kita ke zaman sahabat dulu. Nanti saya tarik ke zaman Mbah Hasyim. Zaman sahabat itu, coba ada sebuah kitab namanya Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabat menerangkan kehidupan sahabat. Ada 4 jilid itu.
Di situ dijelaskan bagaimana ada asyabab haular Rasul. Ada pemuda-pemuda yang ada di sekeliling Rasulullah. Mengapa Rasulullah sukses itu? Salah satunya adalah karena asyabab haular Rasul. Ada pemuda-pemuda yang di sekeliling Rasulullah. Ada Sayyidina Anas bin Malik, ada Sayyidina Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud. Ya. Banyak, ada Mu'ad bin Jabal, ada Abdurrahman bin Auf. Itu pemuda-pemuda semuanya. Salah satu contoh, ada yang mulai kecil itu sudah diikutkan sama Rasulullah. Siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ini punya umi namanya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim. Lah, ketika itu Rasulullah baru datang ke Madinah. Ummu Sulaim ini datang membawa putranya, Anas itu. Umur berapa? Ada yang mengatakan Anas ketika itu umur 9, ada yang mengatakan 10 tahun. Datang ke Rasulullah, beliau bilang, ya Rasulullah, ini anak saya Anas. Umurnya 10 tahun. Anas saya serahkan sama engkau ya Rasulullah. Biar Anas ini berkhidmat sama engkau ya Rasulullah. Biar Anas ini berkhidmat sama engkau. Jadi antum jenengan bisa bayangkan arek umur 10 tahun, 9 tahun itu sapa saiki? Enggak paling HP ya nih ya. Apa Mobile Legend lho ngono ku le. Sing tuwek-tuwek kadang yo Mobile Legendan sekan lho ya. Sing enom-enom lho kadang ngaji ngono mek ngene. Kono kiai ini bengok-bengok lho ngene dhewe iki. Arek saiki umur 9 10. Sayyidina Anas itu umur 9 sudah disuankan Rasulullah untuk berkhidmah sama Rasulullah. Makanya kata para ulama ini sebuah ajaran yang luar biasa. Kalau jenengan itu punya putra, gelen gone kiai, titipnya ustad, titipnya nduk pondok kalau bisa. Setelah itu nanti ketika sowan bilang, tolong anak saya berkhidmah sama antum, berkhidmah sama jenengan. Biar apa? Biar berkah. Seperti Ummu Sulaim yang datang ke Rasulullah membawa Sayyidina Anas. Akhirnya Sayyidina Anas ini yang menelurkan dan menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah di rumah itu Sayyidina Anas. Soalnya Sayyidina Anas itu kali Kanjeng Nabi terus sampai Kanjeng Nabi kapundhut. Sampai Kanjeng Nabi kapundhut. Dan lebih hebatnya lagi adalah seorang pemuda lagi. Dalam Islam dicatat bahwa dai pertama ngene Islam itu sinten? Nggih menika satu sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu ditugaskan Rasulullah ke Madinah. Rasulullah masih di Mekah. Itu umur 18 tahun. Dan Mus'ab bin Umair itu suatu ketika Rasulullah itu nate ningali Mus'ab niku nangis Kanjeng Nabi ini. Nangis, ya Allah Mus'ab. Ternyata napa? Lapa kok nangis? Mus'ab ini pada zaman dahulu sebelum masuk Islam iki wanake miliarder. Sawuge bapak ibu iki. Dan karena zaman jahiliyah ketika itu semua gadis-gadis Arab itu merindukan Mus'ab. Karena apa nggantengi Mus'ab, terus perlente Mus'ab itu nggawanteng pakainya necis soge ya. Minyake pokoke di Mus'ab liwat iku wedok-wedokku masyaallah iki ana wong ganteng ngene soge, ganteng. Lah pada sampean kan ketok ganteng, HP-ne apik, nggo motor apik ngono kira-kira arek wedok-wedok piye? Gak ro nek motor silahan ngene tanggane. Mus'ab ini luar biasa. Lah suatu ketika Rasulullah lihat Mus'ab itu ketika sudah masuk Islam pakai baju-baju yang robek-robek, suwek-suwek, deblu tok. Kanjeng Nabi niku sampe nangis, ya Allah Mus'ab, kondisi sugih ngono ab, saiki iku lebu elok aku gak duwe apa. Ada perubahan yang dahsyat sama Mus'ab. Singkat cerita ditugaskan Sayyidina Mus'ab ini ke Madinah. Umurnya pinten Mus'ab? 18 tahun. Lah padha mbare sampean sing pinggir-pinggir iki lak 18 tahun sih. Tengah-tengah ya 18 tahun ketoke ngono. 18 tambah saiki lho ngono. Nah, 18 tahun. Niku juga kula Pak 18 tahun. 18 tahun. Pemuda itu kan ya las-lasan sampai nanti 40 kan sik enom 40 itu ya. Nah, sudah. Makanya jenengan lah biasanya mak keringu cerita tok. Wah, Kanjeng Nabi rawuh hijrah nang ngone
Madinah wis tola al badru alaina. Lah sapa sing ulang tola al iku lho sapa? Yang menceritakan mengapa mereka begitu rindu untuk ketemu Rasulullah itu siapa? Siapa yang menggerakkan orang untuk bertemu Rasulullah yang rindu sampai lanang wedok tuwek enom arek cilik kabeh metu menyambut Rasulullah. Ternyata siapa? Mus'ab bin Umair. As-sabab haula Rasul. Ono Abu Hurairah. Abu Hurairah itu maaf orang miskin. Nggih, tiyang sing mboten enggak ada. Karena tadi Mus'ab itu berhasil memprovokasi dan berhasil mengislamkan wakeh wong Madinah niku Mus'ab. Jadi tidak ada satupun rumah kecuali mereka itu rindu Rasulullah. Wes diterangno kanjeng Nabi ku wong ngene, ganteng ngene itu Mus'ab bin Umar hebatnya. Memprovokasi itu bisa. Tapi yang ngono dor to dor. Dor dari rumah ke rumah. Ada lagi Al-Sufah. Al-Sufah ini santri-santri ini kanjeng Nabi. Wis sunatullah ket dhisik, santri iku rata-rata melarat. Iku sunatullah. Soalnya mengapa dulu di zaman Rasul itu ana Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu dari mana? Persia itu mana Persia? Iran kan? Jenengan bisa bayangkan teko Iran sampai nanggone mana? Madinah. Coba sampean buka referensi bagaimana Islamnya Salman Al-Farisi. Sampai kidol barang Salman itu. Oh, dari sana itu ingin ketemu Rasulullah sampai dijual-jual jadi budak itu Salman. Saking gak duwe nih Salman, tapi ingin. Nah, terus yang kedua, bagaimana Abu Hurairah? Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Iku wangi lemu dari roto akeh. Lah, semua sahabat nih Al-Sufah ini orang-orang miskin. Kuwabe niku mengandalkan dahar dari Rasulullah. Dahar dari dalamnya Rasulullah. Makane sunatullah ket dhisik iku santri ku rata-rata ya melarat-melarat. Iku sunatullah. Soale awal wong nyantri nggone Kanjeng Nabi ku yo wonge melarat. Cuma saiki ini ana santri ana sekolahane iku rada sugih. Soale sing diajak dudu pondoke tapi sekolah. Makane muncul tazkiyah ndok kono iku. Mlebu tok SMP boarding school tuh bayar 60 juta. Iku yo dhuwit sakmono kae. Ya ono maneh muncul lagi pondok-pondok entah kita ndak bicara alirannya apa ya. Cuma mahal akhirnya. Tapi sunatullah iku wong iku melarat nek pondok tok iku biasa ngono melarat. Lah sampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan Rasulullah itu punya nampan besar. Nampan besar itu terbuat dari batu. Nah, ya mungkin koyok layar tapi omboh. Biasanya wong di sayang terus mungkin gagar ya. Kan buat layah itu kan. Lah seperti itu cuma besar. Diterangkan bahwa sampai karena besar dan beratnya Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh ngangkat sendiri tidak kuat. Lah makanya sahabat itu Al-Sufah itu biasanya kalau makan bareng-bareng. Jadi sak talam bareng. Makanya tradisi talaman itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Cuma terkadang wong kok halau jijik ngono. Kok geker-geker. Wong mangan kok geker-geker royokan wong akeh ngono. Padahal itu dulu memang awalnya buru-buru juga. Maka akhirnya muncul hukum. Piye hukumnya? Bagaimana hukumnya orang makan makanan di masjid? Boleh apa enggak? Sampean kan mangan nih kan, ngombe. Boleh apa enggak? Ini kak boleh ya sampean coba ae mangane. Boleh ya? Boleh. Bagaimana hukumnya orang itu tidur di masjid? Boleh apa enggak? Mungkin kalau sampean yang muda-muda gak tahu turun masjid. Kalau kita dulu kecil di kampung itu tidur di masjid. Tiap malam kami tidur di masjid. Apalagi kalau bulan puasa, seneng. Soalnya aku jam 1:30 kotean, patrol, yo. Patrol. Saiki kan ora patrol, mari ngono musike, nggo musik. Saya itu pernah
ke kandangan. Ada Yai Dowi. Yai Dowi itu Yai sepuh yang ada di Pare itu, di Pring Sewu, Gedang Sewu. Itu kita khataman kitab Jawahirul Maknun di teman saya di kandangan. Puasa-puasa, akhir puasa. Saya ke sana 3 hari sama anak-anak sini yang enggak pulang ke sana ngaji. Patrol dahulu iku. Loh, dadane patrol kok ora kaya cilik aku ngisi lek. Cilik aku ngisi nggo beduk ya. Tatung, tak ngulu iso weneng gitu kan. Ndak saiki ku ucuk-ucuk iki ate patrol apa ate duwe gawe wong iki. Bawa son sendiri dikerek diseret dhewe. Masa wong iki ya iki oleh ganjaran sak pira tapi ya mbuh oleh dosa apa gak iki. Lah wong poso-poso musiknya itu musik apa? Ya wis ngono iku lah. Akhirnya kan malaikat iki nulis piye ngono kira-kira iki. Dikalkulasi malaikat kira-kira piye iki? Ana musik ngono ngene-ngene barek sahur cuma lho terus piye iki? Kalkulasine sing angel ngene iki. Balik lagi, bagaimana hukumnya makan minum di masjid? Hukum asal boleh. Mengapa? Ashabus Suffah, salih janji Kanjeng Nabi itu daharnya di masjid. Daharnya di masjid. Makanya dijelaskan boleh dengan catatan. Ono catatane, asal jangan mengotori masjid. Artinya apa? Setelah makan lalu dibersihkan. Nah gitu. Karena maaf, kalau ada orang datang dari luar bawa kotoran ngotori masjid itu dosa besar loh. Niku dosa kok ageng nih. Ya makanya ya ini Baitullah, rumahnya Allah. Jadi ahlu sufa dulu hukum asal makan di masjid boleh. Karena mereka dulu di emperan Masjid Nabawi. Nah terus tidur bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh, dalilin di. Nah ya, yombo Pak Rarong, Pak Mudin turun untuk masjid ngiler-ngiler aku ya, delok oleh berarti. Pak Takmir yang ngono ngorok ngiler. Dalilnya kan gampang. Ahlu sufa pun tidur di dalam masjid. Ada lagi dikuatkan adalah sebuah cerita. Jenengan pasti sudah dengar bagaimana Rasulullah mau masuk masjid. Dadaan ketemu sama setan. Setan iku untap-untup ate lebu gak sida ate ngerti untap-untup apa sampean? Mlebu gak sida metu. Iku jenenge untap-untup ya. Di setan iku unik setan itu. Rasulullah itu bisa melihat setan, bahkan Rasulullah itu tahu nyancang setan, iku tahu. Ono setan nyolong beras zakat. Itu pernah ada di hadisnya. Nduk riat itu ada di Riyadhus Shalihin. Bahkan setan itu pernah ngijazahi Rasulullah lho, kurang piye setan iku. Ono setan iku ngijazahi Rasulullah iku ono. Ijazah Kanjeng Nabi ke ijazah teko ngene ngono Kanjeng Nabi yo nrimo iku. Kurang piye Kanjeng Nabi iku. Padahal iku wis levele wis Kanjeng Nabi. Diulang Kanjeng Nabi nek jenengan mangke napa cek napa mboten wedi kali setan waca niki lho ngono ana dongane ngono Kanjeng Nabi gulangi barek setan maca ayat kursi maca ngeten niku ada dicoba dibuka referensinya minimal googling ya minimal cek rada keren ngono rada hadis lho ngono ijazah setan lho ngono metu kok jadi bagaimana kalau Rasulullah dalil lagi Rasulullah mau masuk masjid ana setan untap-untup mlebu gak jarene takon tan ngono lha apa sih no mlebu metu kula niku ajre Kanjeng Nabi lah wedi apa kon niku kula ten lebet wonten tiyang kali kon wedi marek sapa ternyata di dalam itu ada 2 orang yang satu tidur yang satu salat ternyata jawabnya setan itu unik. Kata setan, saya takut yang tidur terus Rasulullah. Lho kok gak wedi barek sing salat ndak. Jadi aku wedi barek sing turu. Jarene Kanjeng Nabi, lho kok iso tan? Kok iso ngono piye? Nggih Kanjeng Nabi, kranten tiyang sing sare niku sare dengan pakai ilmu. Sedangkan orang yang salat itu salat yang ndak punya ilmu. Lho, turune wong alim lho. Luwe diwedeni mungguhe setan timbangane salate wong sing
gak duwe ilmu. Wong sing bodoh. Makanya jenengan ngaji Ustaz Fauzan itu luar biasa. Top markotop pun. Jempol ya. Sampai diniatkan aku gak bakal leren-leren sampai engko nyawa. Iya. Berpisah dengan badan. Jadi akhirnya nopo mazil tu toliban. Sampai kapanpun aku tetap seorang santri. Monggo bareng-bareng mazil tu toliban. Mazil tu toliban. Mazil tu toliban. Artinya sampai kapanpun mazil tu ora gengsir ingkang selalu aku toliban itu seorang santri. Ciri santri itu satu, haus akan ilmu iku ciri santri. Iya, ciri santri ku pokoknya ono ilmu iku seneng iku cirine santri. Jadi sampai dikatakan oleh Rasulullah sapa wonge ditimbali Gusti Allah fa huwa yatlubul ilm, dia mencari ilmu. Yub'atsu aliman, maka nanti ketika dia sudah dicabut nyawanya terus jenengan ini dadi santri krana niat ngaji terus. Ngaji terus di musola pun ngaji terus, di sini pun ngaji terus semuanya. Terus ditimbali Gusti Allah status jenengan tasik santri. Maka nanti dikumpulkan dengan yub'atsu aliman, jenengan dibangkitno Gusti Allah. Dadakan nggawa imam gawedhe. Lho, sapa ya? Kok nggawa imam gawedhe? Dadakane sapa iki? Habib. Wah, bagian nyuting tok iso imam gedhe arek iki. Bagian tas-tes bolak-balik tok lho iki. Yub'atsu aliman. Karena apa? Dia menjadi seorang santri. Itu nanti dikumpulkan sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketua MUI akhirat. Ketua para alim ulama di akhirat nanti adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wis ngandol sareng Ustaz Fauzan nang gurune Mbak Karim turune sampai nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini segondal-gandol ae lah. Wong potong-potongan dhewe iki ra iso mlaku dhewe nek gandol. Mangkane jarene keramat-keramate ya keramat kan gandul. Senengane yang gondal gandul soalnya ya keramat kan gandul. Lah, ternyata siapa tadi yang tidur? Ternyata yang tidur itu Sayyidina Ali. Yang tidur itu Sayyidina Ali. Makanya hukum asal tidur di masjid boleh dengan catatan satu, tidak membuat najis di masjid. Karena kita tidur di masjid itu nanti ngapunten. Biasakan ya ono sing ngorokan, ono sing ngileran ngono ya. Lah terus status iler kita itu bagaimana? Ya nek ilere walet ngono rek dadi dhuwit. Ilere wong antang dadi apa? Minimal lak pulau ya ono pulaune. Pulau karpete male mulau oke pas sujud innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cowa ilere sapa cowa? Cawering gak enak. Ilere sapa kok sampai ngene? Maka ono bab khusus bab faslun fil ileri ing dalem nerangaken iler diperinci ditafsil iler iku piye. Air liur itu kan ada yang keluar dari mulut, ada yang keluar dari makdan. Ya, usus besar. Kalau yang keluar dari mulut enggak najis. Kayak kula jenengan ngomong terus moncrot. Najis apa mboten? Yo ndak, sampean niku ngaji mari ngono ngantukan pancen potongane ngantukan wis gawane bayi ngantukan diombeni kopi entek 3 gelas sik ngantuk ya wis aja nek gugah ngono iku ya engko penghuni surga insyaallah wis bana pancen iku gawane bayi dhisik iku ora iso wis to masih sampean tukokno permen blis tukokno permen opo tukok remason cangkeme iku lho sik ngantuk pancene gawane bayi angel sing ngono iku wis to ora iso enak-enak turu ngene ngeces. Adik lambene rada domble pisan ngene. Netes. Iya dek netes tuh. Dengan posisi seperti ini netes najis apa mboten? Enggak najis kan karena itu cuma dari mulut. Tapi kalau jenengan dalam keadaan tidur dengan posisi perut lebih di atas daripada mulut jenengan, maka teori air itu berlaku.
Dari yang tinggi menuju yang ke bawah. Air niku dari bawah ke atas apa atas ke bawah? Kecuali nih nggone sampean ono sanyone ya mbok maneh ya. Lah teko dhuwur nanggone nisor. Lah wetenge gedhe, mari ngono turu, mari ngorok krakrok ringtune lho ya. Ngerti ringtune ya? Kok lak ringtune sih iku. Nah, ringtune iku ono metu, mari ngono terus ndlewer. Oh. Ya ringtone tok jane gak apa-apa ndlewer iku lho jare betah iki. Lah piye terusan? Dari atas turun ke bawah. Berarti apa yang dalam makdan yang sudah bercampur dengan makanan kotoran itu akhirnya keluar lewat sini. Nah, keluar lewat sini ya jelas yang dari makdan itu akhirnya nopo? Yang dari sini sudah bercampur dengan yang lain keluar dari sini ya najis. Nah, makanya iler niku ya ono sing najis, ana sing mboten najis. Nah, ada yang najis, ada yang tidak najis. Makanya wong nom-nom niku luar biasa. Begitu juga dengan Jam'iyah kita ini, Nahdlatul Ulama. Bagaimana Mbah Hashim dulu itu mondoknya sebelum ke Mekah itu di langitan. Di fasenya Mbah Soleh. Dari langitan itu pertama itu Mbah Nur. Mbah Nur itu adalah muridnya termasuk beliau ini prajuritnya Pangeran Diponegoro. Rata-rata pondok di Jawa ini adalah pelarian dalam tanda kutip, rata-rata ini prajuritnya Pangeran Diponegoro. Soalnya Pangeran Diponegoro ini adalah seorang santri namanya Abdul Hamid. Nah, ketika beliau ditangkap beliau itu ya gerilya kan. Jadi pagi beliau ngajar, bala kitab. Nah, terus nanti kalau malam beliau gerilya, kadang itu. Jadi kemana-mana bawa kitab beliaunya itu. Ketika ditangkap, maka murid-muridnya buyar kemana-mana. Akhirnya ada yang sampai ke Tuban, akhirnya jadi pondok. Ada yang sampai ke Termas, jadi pondok. Ada yang jadi sini pondok. Dan ternyata mereka itu punya satu ciri yang sama. Apa? Dimanapun di suatu tempat, kok di situ ditanam sawo, ngerti sawo? Nah, berarti itu adalah prajuritnya Pangeran Diponegoro. Sampean tahu nang ngene Sulaiman. Itu ada sawone apa ndak? Nah, di Pondok Langitan ono sawone. Di sana ono sawone. Pokoknya rata-rata yang ada sawo itu adalah itu muridnya Pangeran Diponegoro karena santri semuanya. Mbah Nur, Mbah Soleh. Lah, Mbah Khalil Bangkalan dulu pun mondoknya di Langitan juga. Cuma Mbah Khalil itu terkenal wali sejak dulu. Mbah Khalil Bangkalan di Langitan itu. Cerita yang kami dengar ketika kami mondok itu dari para guru-guru kami. Mbah Khalil itu ketika mondok baru sebentar nih. Nah, ketika itu sholat wallahu alam. Dia mengatakan sholat zuhur, ada mengatakan sholat maghrib. Belum dahar. Ketika beliau ngimami itu maaf agak lapar. Jadi ketika beliau sholat Allahu Akbar itu ingat belum makan. Soalnya perutnya keroncongan, kerucuk iling turung mangan. Jadi meskipun kiai yo terkadang yo iling ngono rek. Iku sing kiai apa meneh aku barek sampean potongane ngene. Allahu Akbar silang kabeh murak-marik. Mari keseneni ibumu soalnya koncine ilang Allah. Akhirnya eling pas ketika rukuk eling innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak gele nduk ngene nisore nduk ngene laci ki mang ya Allah eling pas sembahyang aku sampean. Makanya ada sebuah anekdot kalau barangmu hilang salatlah kamu. Nanti lah pasti kamu akan ingat. Kalau barangmu hilang salatlah kamu, pasti kamu akan ingat di mana letak barang yang hilang. Bener apa enggak? Nek barang sampean ilang, lali nduk ndi sembayango. Engko setan lak ngurut. Allahu Akbar. Iya, jam 8 mang lho, saya tak gelek tak sepeda motorku sak kok. Mari ngono ate zuhur mang nanti ya. Iya mbarek Habib rek ini. Iya emang tuku mikrofon ngene kono. Mari ngono tuku ngene. Lho, nang Ustaz Fauzan. Tuku niki mang ngene. Eling kabeh. Iku nek pas sembayang, ora sembayang ora eling. Iku pintare setan ya. Jadi beliau sholat ingat lah akhirnya apa?
siapa? Ketika Mbak Soleh itu sholat terus ingat itu tadi makmumnya ini salah satunya namanya Khalil nih santri ini batalno sholate sembayang terus dibatalno. Mari ngono nang gotaan ketangkon keamanane lha apa kon lil kok gak terus jamaah. Lha apa Pak Yai batal sholate kok. Nah kok batal? Lah Pak Yai sholat barek dahar kok. Pak Yai sholat sambil dahar karena apa? Yai ketika sholat itu Yai ingat bahwa beliau belum makan dan ingin makan. Jadi akhirnya beliau wis muka pagi buka hijabe iku ndelok pikiran Yai itu seakan-akan beliau melihat Yai itu sedang dahar padahal sedang sholat. Wong Yai sembayang barek mangan kok. Ya batal sembayang kok mangan. Batal apa mboten sembayang barek mangan? Sampeyan sembayang mari ngono seliliten. Sate ya emang rek. Setan ngono mari ngono. Gelek. Lha iku ya ono hukume piye hukume sembayang mari ngono seliliten terus ilate iso njukuk selilit. Satu dielek dengan sempurna atau ditahan sampai salam atau diludahkan. Biasanya sampean piye? Dilek dengan sempurna, diludahkan atau ditahan sampai salam. Oh, ditahan. Nek ditahan, suwe-suwe gak iso maca Fatihah soalnya napa? Air liurnya semakin banyak. Numpuk lho kene. Ngono gak iso. Ayo kon tahu ngono apa gak? Jelas tahu aku dhewe ya tahu kok. Iki terus piye? Mari salam gak iso ngucap. Assalamualaikum. Marono mlayu jus no akeh. Ya ora iso nek ngene terus. Mengapa? Karena nanti biasanya iku terus umur. Jadi yo kata wong nganteng ku napa umur ya. Dadi terus ndrodo sae iku akhire maca Fatihah ora iso. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu Fatihah kan harus jali kan, harus terang kan. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Itu kan harus jelas. Minimal kan dia dengar sendiri. Ndak boleh sholat itu aliran kebatinan. Salam iku sampean sembayang apa aliran kebatinan. Ya rasa sampean sembayang ngono iku. Sembayang barek ngelamun ngene. Maca Fatihah meneng engko kono Allahu Akbar. Oh, no, wong sembayang ngono iku. Ada apa ndak? Oh, no. Mau sembayang tok iku jan mbah sembayang tok iku lho suwi. Salat aja itu lama. Jadi ono hukum selilit iku ada. Piye hukum selilit iku? Lah, akhirnya ketika laporan itu sampai ke Mbah Soleh, akhirnya Mbah Khalil suruh pulang, wis muli wae, wis lulus kon, wis lulus kon. Lulus. Padahal kayak pondok idilu wis lulus. Soalnya pancene ono waliku pancene ket lahir wis dadi wali. Itu ada. Ono sing wali ku daftar. Taruhlah wali itu grade 10. Jenengan wiritan tok, wiritan akhirnya grade 6. Wah, berarti mau ke wali masih ada 4 grade lagi. Wiritan lagi qiyamul lail, sedekah, itu semua wis grade 7. 8 9 10. Plek 10 dadi wali sampean. Tapi mari kono koncone wiritane luwe banter maneh. Totot dari bawah ini. Wiritane nyodok ke atas prek langsung 10 sampean kalah akhirnya sampean dadi wali 2 menit tok dadi wali ku iso. Nah, makanya sampean iki termasuk wali sing daftar apa wali sing ditunjuk yo gak ngerti dhewe iki ya. Tapi sing jelas kan sing wis rabi di anak wedok yo wis dadi wali lho ngono wis. Minimal ya wali murid lah minimal. Aja sampai gak dadi wali balas sampean iki. Itu minimal. Nah, itu Mbah Khalil. Siapa Mbah Hasyim itu pun seperti itu. Mbah Hasyim muda itu tawaduknya luar biasa. Mbah Hasyim itu tidak berani kalau sholat, kalau maaf sare tidur itu menjelojorkan kakinya ke arah dalam itu tidak berani. Saking tawaduknya santri-santri dahulu. Mbak gurune ku tawaduk ira karuan. Rawani temen. Dulu kami di pondok iku nek ustad ngamuk ngono wis gak apal geblok-geblok tenan.
Jadi dulu itu kalau kita ngaji kan sekolah itu pakai bangku dinia itu kan, ada bangku. Nulisnya kan di pinggir koyok mahasiswa ngono kan. Nah, jadi bukan kok bangku yang seperti ini ndak, tapi satu-satu kok mahasiswa ngono. Nulisnya di sini. Lah itu ada yang lepas, ya iku digawa morak-marik. Padahal segini itu. Kalau Aqidatul Awam ndak apal prawak ngono. Wis sudah biasa itu. Tapi sekarang ndak seperti itu. Soalnya engko nek ngono dilaporno polisi. Kok ustadil lebu penjara. Kalau dulu kan enggak, Mbah Hasyim. Akhirnya Mbah Hasyim terus ke Mekah. Di Mekah ketemu sama 2 orang yang luar biasa. Satu yaitu Mbah Nawir, Mbah Munawir. Yang kedua Mbah Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik. Belajar bareng-bareng. Akhirnya terus pulang itu pun beliau bareng-bareng. Mbah Hasyim ini ahli hadis. Mbah Hasyim itu ahli hadis. Mbah Hasyim itu hafal, mustad itu hafal. Bahkan saya pernah baca itu termasuk Mbah Hasyim ini orang yang boleh mengijazahkan hadis-hadis karena beliau banyak hafal hadis. Jangan sudah punya kitabnya Mbah Hasyim belum? Irsadus Sari namanya. Nah, itu fi muallafati Syekh Hasyim Asy'ari. Kumpulan kitab-kitabnya Mbah Hasyim. Lah wong NU lu terkadang yo ora roh kitabe Mbah Hasyim. Yo ngono iku jerine yo ngaku NU. Padha mek apa imammu sapa? Imam Syafi'i jere ngono. Mari ngono delok kitab lu ora tau roh. Ngono jere ngakune Imam Jok-jok engko Imam Syafi'i sing bakul wedhus iku imam sampeyan. Timbangane ngono ya Imam Samudra ini sampean niki. Maksudnya apa? Ayo nek dhewe ini ikut siapa minimal yo roh lah kitab iku rupane roh. Ar-Risalah kitab Imam Syafi'i yang ditulis ana Ar-Risalah. Oh nek meneh Diwanu Syafi'i lho iku ngerti kitabe itu minimal ngono. Wong NU yo kudu ngerti. Oh iki lho kitabe Mbah Hasyim. Beliau pulang tiga-tiganya luar biasa. Anak muda semuanya. Mbah Hasyim ini orang ahli gerakan, harokah Mbah Hasyim itu. Makanya yang ada Nahdlatul Ulama itu Mbah Hasyim. Karena beliau ahli harokah, ahli gerakan Mbah Hasyim itu. Bisa menggerakkan orang itu Mbah Hasyim itu luar biasa. Seperti Sayyidina Mus'ab bin Umar. Kemudian ada Mbah Nawir. Mbah Nawir Kerapia ini yang buat pondok pesantren mana di Jogja, Kerapia, Yogyakarta. Pernah ke sana? Durung. Wah, Ustaz Fauzan jarane ke sana. Sowan ke makomnya Mbah Munawir Kerapia. Kalau di pondok biasanya ada ada kamus besar namanya Kamus Al-Munawir. Ya Mbah Munawir itu akhirnya menjadi orang yang terkenal dalam ilmu tahfidz, ngafalkan Al-Qur'an. Kalau di Jawa kan biasanya terkenal siapa? Bukan Mbah Nawir, tapi siapa? Mbak Arwani. Mbak Arwani itu muridnya Mbah Nawir. Mbak Arwani itu ngapal Qur'annya di Mbah Nawir. Dan yang terakhir adalah di Gresik, Yai Fakih. Yaitu di Mas Kumambang Gresik. Beliau itu punya 2 kitab yang terkenal. Satu itu kitab yang muqaddimahnya itu ditulis oleh almarhum Mbah Maimun Zubair. Karena mbahnya Mbah Maimun, bapaknya Mbah Maimun yaitu Mbah Zubair itu dulu mondoknya di Mbah Fakih. Karena terkenal dengan fikihnya luar biasa, pintar fikih luar biasa. Jadi ini Al-Qur'an, ini hadis, ini fikih. Jadi yang termasuk satu level itu Mbah Yai Fakih ini. Beliau itu punya ada satu risalah, satu kitab menerangkan debat beliau dengan Mbah Hasyim. Jadi beliau dengan Mbah Hasyim itu debat masalah apa? Kentongan. Jadi Mbah Hasyim itu memperbolehkan kalau di masjid ono beduk itu boleh. Tapi kalau Mbah Fakih Mas Kumambang, jadi nek kentongan. Jadi Mbah Fakih Mas Kumambang yang memperbolehkan beduk. Terus kentongan itu boleh, ndok ngene Gresik itu boleh. Tapi kalau di Ketebu Ireng enggak boleh. Kentongan. Maksudnya tong terus ke dur lho ono kentongane.
Itu ada di kitabnya. Di kitabnya siapa? Mbah Yai Fakih, Mas Kumambang. Cuma sayang sekarang itu putra-putranya beliau itu agak kewahabi-wahabian. Ditulis oleh Mbah Maimun Zubair, putra-putranya ini lam yasluk maslaka abihi, tidak mengikuti jalannya bapak-bapak mereka. Jadi saat ini luwih terkenal pondoke iku pondok Wahabi. Akhirnya apa? Makomnya itu tidak boleh diziarahi. Jadi makam itu tidak boleh diziarahi sampai rumputnya itu tinggi-tinggi gitu. Tidak boleh diziarahi. Anak universitas sih. Ada dulu banyak. Sampai Mbah Mun pun pernah mondok juga di Mbah Fakih Mas Kumambang. Inilah anak-anak muda yang luar biasa. Artinya memang kata Imam Syafi'i, wallahi hayatul fata bil ilmi. Jadi hidupnya seorang pemuda itu adalah dengan ilmu. Jadi ini duwe ilmu ya insya Allah pemuda itu akan luar biasa. Tapi ini kan duwe ilmu ya wes rupa gedang kerubyuk rono kerubyuk ini lagi itu aja akhirnya. Wah nggak terasa wes dalu tatane. Mungkin seperti itu tadi cuma ngobrol cerita ya kan, bahas iler, bahas dulen lu ngono tok. Saya kira kemarin itu kita cuma ngobrol-ngobrol aja biasa. Jadi Ustaz Baki padi mriki ya ya santai ae. Tadi kok diseret wae lho, kok ono Facebooke bareng. Nah, mungkin ada sesuatu yang bisa kita sharing bareng-bareng. Nah, mungkin apa? Atau mungkin pripun cukup ya monggo. Oh iya. Aja sing angel-angel lho. Hadis yang sahih. Banyak yang ini ya, doa itu kan memang gini. Doa itu yang terbaik itu dari Al-Qur'an. Yang kedua adalah dari Rasulullah. Yang ketiga itu dari para ulama. Jadi sebetulnya kalau kita baca doa apapun itu boleh. Tapi kalau ditanyakan dari hadis yang sahih ya apa dalam Al-Qur'an itu kan ada. Rabbighfirli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dari kumpulan dari ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Jadi ada ini ya kumpulan dari beberapa ayat jadikan satu. Yang biasanya kita bacakan apa? Allahumma gfirli dzunubi, ada kan pujian itu kan waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dalam Al-Qur'an kan cuma rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi akhirnya disambung. Sama juga seperti doa yang kita baca duduk di antara dua sujud. Itu kan kombinasi dari beberapa riwayat hadis. Ya, ada yang coba Rabbighfirli, ya kan? Ada yang Rabbighfirli warhamni, ada sing Rabbighfirli warhamni wajburni. Jadi akhirnya dikombinasi oleh Imam Nawawi jadi sebuah doa. Lagi itu. Ya itu dari para ulama diperbolehkan karena semuanya kuwarid dari Rasulullah. Gitu. Apalagi? Dari ngantuk tak pun 10:30 lah niki, Pak. Jam sing salah apa kecepetan. Monggo kali di dar. Doa itu kan yang penting paham. Ya. Terkadang ini kula ndonga jenengan tapi terkadang mboten paham. Jadi ndonga tapi gak ro artine. Itu karepe piye wong njaluk kok ora ro artine lah. Luwih apik donga basa Jawa tapi ro artine. Ya Allah kula nyuwun
bojo sing salihah. Lho ngono lak ketok mantep kan ya. Lah ono sing wong niku ndongane dawa apa sampean paham ta? Mboten. Lah sampean njaluk kok ora ora sing dijaluk lho piye karepe sampean iki? Wong njaluk kok ora ora sing jaluk. Mesti kan proposal tuh harus jelas kan? Proposale iki apa, njaluk apa kan kudu jelas. Lah iki enggak proposale tok ae ge apa? Diapalno tapi dhek ora paham proposale iku apa iki jenenge donga aneh ya iki. Makanya maaf ini agak tinggi dalam pendapatnya Imam Ghazali. Orang salat itu kata beliau dalam Manahilul Irfan, beliau mengatakan dalam kitab Manahilul Irfan itu lis-salati suratun zahirah wa haqiqatun batinah. Salat itu ada dua dimensi, ada dimensi zahir, ada dimensi batin. Dimensi zahir adalah ya bagaimana gerakan, itu dimensi zahir. Dimensi batin adalah bagaimana orang itu khusyuk dan lain sebagainya, itu adalah dimensi batinnya. Lah, beliau akhirnya membahas panjang lebar, salah satunya dibahas adalah bagaimana hukumnya orang itu sholat tapi orang ngerti bacaane sholat. Itu bagaimana? Tadi kan saya bilang, iki rotok dhuwur. Sing rotok ndek-ndekane kan ngene, sembayang yo sahae, meskipun ra apa-apa, rubuh gedang ku lho sah. Kan begitu fikih itu kan? Jadi kalau jenengan salat yang penting kan baca Fatihah. Guru ngapal Fatihah. Wis sampean apal bismillah tok, wacan bismillah ping 7. Soale Al-Fatihah ya pitu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ping 7 iku wis oleh. Sampean gek lebu Islam rapal Fatihah tok ora apal. Piye carane menengo ae kira-kira suwene wong maca Al-Fatihah. Lho, kurang piye enake? Enak kan? Nah, iki sing ndek-ndekan. Lah sampeyan iki lek wis mondok suwe ta ngono Ustaz Fauzan. Tak dhuwurno titik ngono ae. Bagaimana hukumnya orang salat tapi dia tidak paham apa yang dia baca? Kata Imam Ghazali, ini ana wong sembayang, kok orang ngerti apa sing diwaca, hukume kaya wong mabuk. Tahu orang mabuk? Wong mabuk iku lak ngomong tapi ora bener. Jarene ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau itu mendekat pada salat wa antum sukara, sedangkan kamu itu orang yang meracau, orang yang mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. La ono wong Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa azila ini wajahtu wajadiya lho ngono. Gak paham apa sing diwaca. Lah iku mau waca apa? Pak Mudin ngono kok. Pak Ustad ngono, Ustad Fauzan ngono ya aku tak waca. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Sirine Imam Ghazali iku ngono padha marek wong mabuk. Soale wong mabuk iku yang ngomong meracau tapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Kula ngene. Alah rek abote ngono saiki. Nah, ini motivasi biar apa? Biar kita itu tahu. Biar itu tahu. Oh, iki maknane ini sih. Biar kita termotivasi. Allahu akbar. Ya. Kabirau semerap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semerap maknane. Nanti salat Allahu akbar, maca ayat-ayat azab ya iso nangis, sembayang iso nangis. Jenengan pernah salat sambil nangis? Ya mari kisone bojone nangis. Anake nakal ora karawan sembayang Gusti yoga kula Gusti nangis. Ora eling dosane, eling permasalahannya yang membelit di keluarga. Lah sahabat dulu iku Kanjeng Nabi iku nek sembayang ku mek nangis terus sih. Sembayang itu kalau malam tuh nangis. Jadi terangkan di Masjid Nabawi itu kok suaranya tawon itu ngung lah apa. Soalnya sahabat itu nangis kabeh nek dalu. Lah ngono sahabat mangkane lebu swarga dhisik rek ya. Lah dheweke ora tau nangis sih. Piye? Cukup? Cukup.
Apa? Ya. Sedekah siri ku. Jadi itu tadi kan kalau kita itu nemu barang yang di jalan ya. Bagaimana kalau sekarang itu rekening masuk kita tidak tahu atau ono pulsa loh, ono pulsa ya. Jok-jok iki totot ngirim mikire. Jok-jok iki sapa sing ngirim. Ya hukumnya kan sama bahwa itu adalah bukan milik kita. Bagaimana caranya ya tetap kita cari itu milik siapa. Nah, terus kita punya azam, nanti kalau diketemukan kapan pun akan saya kembalikan. Kalau diketemukan kapan pun nanti akan saya kembalikan. Jadi jenengan tidak niat untuk miliki. Kalau jenengan itu niat untuk miliki harus diumumkan dulu. Kalau dalam kitab itu sampai setahun diumumkan. Barang siapa yang telah masukkan nomor memasukkan uang ke rekening saya, mungkin jenengan siapa yang dijapreni sama enggak salah yang biasa transfer kan, biasa iki apa pulsa atau apa ini aduh dijapreni semuanya. Jojok kok iki duwe sopo iki gak ngerti kan gitu. Jadi kalau hati-hati sama seperti itu, kalau hati-hati itu. Kalau putus sudah kita tanya kemana-mana kok terus udah ada yang ngaku ya wis berarti ku rezeki ini sampean. Cuma tetap kita itu niat kapan-kapan kalau ada orang itu ngaku bahwa itu uangnya dan ternyata kita cek dan cross check emang uang dia, ya harus kita kembalikan karena itu bukan milik kita. Ngaten. Nggih Mas Habib. Cukup? Sudah sangat lama. Kalau kita ngobrol-ngobrol nanti kita teruskan setelah ini ya. Ngobrol-ngobrol santai insya Allah. Sampai kapanpun tak layani insya Allah. Sampai esok ya gak apa-apa. Mesisan saya manduk ini menisuk ngulangin kecor pisan gak apa. Sekali menisuk kecor. Ya. Yang terakhir kami mohon baca suratul Fatihah. Doakan kami yang di sini diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan buqatan mubarakah, tempat yang diberkahi oleh Allah, nafi'atan daimah ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita yang ada di sini diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat. Dan yang ada di sini semoga diramaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah. Bijahil Mustafa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami selaku Sahiful Bait mohon maaf yang sebesar-besarnya ndak bisa hormat sama jenengan semuanya. Bisa ono-ono iku apa. Ya, karena memang settingannya awal kita tak kira wong arek piro. Enggak tahu supporternya banyak seperti ini. Terus kami ucapkan jazakumullah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Akhinal Karim Ustaz Fauzan semuanya, sesepuh semuanya. Ya, doa sama Allah muga-muga kula jenengan istiqomah. Berbuat baik itu mudah, tapi istiqomah itu sulit. Ya, berbuat baik itu mudah, istiqomah itu sulit. Jadilah orang yang istiqomah, yang itu lebih baik daripada al-fuqaromah. Cukup dari kami, mungkin mulai awal hingga akhir ada yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.